MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Indra dari media MPG News. Saat ini saya berada di calon Kades Pondok Kasotongo dengan nomor urut 1 ya Pak ya? Betul, nomor urut 1. Nah, saat ini saya akan menanya-nanya visi dan misinya calon 01. Pak, bisa jelaskan nama dan visi misinya seperti apa Pak? Ya. Baik, nama saya Hendy Street Miring Openg. Ya. Visi misi saya adalah melanjutkan kebaikan. Yang dimaksud dengan visi adalah sebuah cita-cita, harapan dan keinginan secara khusus warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo. Bukan keinginan pribadi, namun bersifat umum. Ya. Kemudian misinya harapan kita menjadi kenyataan di suatu saat atau di suatu hari sehingga harapan warga masyarakat terpenuhi secara utuh. Oke, Pak, ini kan pada saat saya melintas itu ada slogan yang sangat-sangat unik gitu kan. Arti dari sangu itu apa sih sebenarnya? Baik, secara umum atau secara tidak sadar pada hari ini, kenapa kita membuat jargon hidup sangu? Siap. Selama ini secara umum dan secara nyata kita di Indonesia secara umumnya adalah makan dari nasi, Ya. apalagi di daerah Sunda. Ya. Oleh sebab itu, sangu menjadi sebuah jargon kita secara utuh. Hidup sangu adalah hidup selama ini kita memang secara umum makan dari sangu atau nasi. Kehidupan itu memang yang menjadikan kita hidup adalah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Arti dari sangu itu apa Pak? Baik, sangu itu salah satunya S-nya adalah santun. Ya. Santun itu berarti mengajarkan diri kita, santun terhadap sesama, Ya. santun terhadap orang tua kita, santun terhadap guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu kepada siapapun kita hidup itu harus santun. Nah, salah satu bentuk adalah untuk mengajarkan diri kita, mengajarkan teman-teman kita, terutama mengajarkan anak-anak kita agar lebih santun terhadap orang tuanya. Yang hari ini udah mulai pudar yang namanya kesantunan atau sopan santun terhadap orang tuanya. Betul. Nah, A-nya apa Pak? A-nya. A-nya berarti amanah. Hidup itu kita harus amanah. Amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap keluarga, amanah terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Desa Pondok Kasotongo. M-nya? M-nya kita harus nyata. Segala apa yang kita lakukan harus nyata sebagai bentuk fakta untuk kita semua. G-nya Pak? G-nya kita harus giat, sungguh-sungguh. Bahasa Sunda mah kudu getol. Orang tidak boleh kita terputus-putus memberikan motivasi kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat umum layaknya. U-nya? U-nya unggul. Unggul itu bukan untuk saya pribadi, tetapi unggul itu untuk warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo. Oke, itu sangat jelas arti dari sangu. Nah, saat ini saya akan bertanya terkait masalah pendidikan, Pak. Bisa jelaskan terkait masalah pendidikan? Baik, harapan kita sebagaimana harapan Provinsi Jawa Barat, bahwa di Jawa Barat itu harus mulai ada kesetaraan di bidang pendidikan. Betul. Makanya program daripada Pak Gubernur dulu itu harus ada pemerataan pendidikan sehingga yang putus sekolah kita tetap harus dorong baik kepada sekolah yang bersifat umum, pendidikan umum maupun pendidikan yang bersifat agama. Ya. Oleh sebab itu kita bisa diikutsertakan bagi kawan-kawan atau warga masyarakat yang putus sekolah. Ya. Bahkan kita dorong dan sudah terbukti beberapa yang bisa kita dorong dapat mengikuti paket C dari Yayasan Al Barokah Cisaat yang didorong oleh Adik Asun sendiri. Ada yang sudah didorong untuk paket sinyal? Alhamdulillah ada, ya. Seperti salah satu warga masyarakat kita dan memang sudah beberapa yang kita dorong sehingga memang bisa diikutsertakan dengan pendidikan mingguan sehingga mereka dapat bermain dan dapat kesetaraan pendidikan. Nah, masalah anggaran itu bagaimana, Pak? Anggaran dana desa itu sudah ada peruntukannya, yaitu 5 bidang. 5 bidang. Bidang pertama berkaitan dengan pembinaan. Ya, pembinaan itu
dilakukan dan disampaikan oleh para perangkat yang bersifat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah lulus dari paket C nih, seandainya masyarakat ingin kuliah untuk melanjutkan itu, bagaimana terobosannya? Ya, kita sedang bekerja sama dan sudah bekerja sama. Hari ini kita sudah ada 2 putri Desa Pondokaso Tonggo yang kita dorong mendapatkan beasiswa, dan setiap per 6 bulan atau per semester dia mendapatkan bantuan kurang lebih 3.500.000. Iya. Baik. Berarti ada putri itu bernama siapa? Siti dari RT 02 dan satu lagi saya di RT 03. Salah satunya kita dorong kepada Institut Sains Al-Kamal Jakarta. Al-Kamal Jakarta. Ya. Itu gratis. Ya, gratis, itu gratis. Alhamdulillah, bahkan sampai hari ini kemarin kami mudah-mudahan bisa ditumbuh kembangkan karena dia ada yang hibah di wilayah kita untuk mengembangkan Institut Sains tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi masyarakat Pondokaso nih, Pak Kades? Tinggal masyarakat itu punya kemauan dengan sungguh-sungguh dan ingin mengenyang pendidikan ke jenjang universitas. Maka kita siapkan, kita bisa bantu dan bisa kita datangkan para dosennya kepada kita dan nanti dia akan bawa ke Jakarta. Oke. Untuk mendaftarnya biasa di mana? Langsung aja ke kepala desa atau ke tugas dan fungsinya misalnya AK Urkesa, bisa didorong. Oke, baik. Kita tanyakan yang kedua, Pak. Masalah kesehatan nih, Kak. Kadang-kadang kan masyarakat ada dari kalangan menengah ke bawah. Kadang-kadang ada yang memiliki BPJS. Dan salah satunya, kalau masyarakat yang tidak mampu, yang tidak memiliki BPJS dan lainnya, pada saat dia melahirkan atau sakit, ya kan, untuk biaya pengobatannya bagaimana terobosan untuk Pak Kades? Salah satu bentuk kaitan dengan terobosan yang kita lakukan karena untuk biaya melahirkan. Seperti kita dorong bagi warga masyarakat yang memang aktif kepada posyandu agar nantinya diurus oleh pihak posyandu atau para kader untuk mengikuti arahan-arahan dari pada kader itu sendiri. Ya. Salah satunya hari ini kita sudah coba, kemarin juga kita mencoba dengan munculnya atau keluarnya kartu Indonesia Sehat kurang lebih 350 kartu. Hanya saja bagi warga masyarakat yang mempunyai kartu KIS agar dia selalu datang ke puskesmas. Baik. Itu harapan dari kita dan harapan pemerintah pusat juga. Oke. Kesehatan yang kita lakukan oleh para kader dan dibantu oleh dinas kesehatan atau puskesmas. Ya. Kita menganggaran untuk satu mencek darah tinggi, ya, gula darah, ya, kemudian asam urat, ya, kemudian salah satu lagi namanya asam urat dan kolesterol. Itu salah satu bentuk. Sudah dilakukan oleh para kader dan setiap bulan kita selalu keliling kepada ibu-ibu yang memang membutuhkan itu dan kita jemput bola. Oh gitu. Untuk kesehatan yang di-cover oleh kartu KIS juga ada. Kartu BPJS secara mandiri juga banyak. Kalau para pekerja itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan atau tenaga kerja mandiri. Oke, baik. Ya, itu salah satu bentuk. Oke, penjelasannya. Nah, Pak, poin ketiga adalah terkait masalah UKM ini adalah salah satu program dari pemerintah. Nah, apalagi saat ini kita sudah kena dampak COVID-19 selama 2 tahun. Nah, masyarakat banyak kan di wilayah daerah itu ada kegiatan kayak pembuatan renggining. Nah, saat ini kan mereka tidak bisa untuk berusaha lagi. Bagaimana Bapak untuk mengatasi permasalahan masyarakat biar berjalan lagi UKM tersebut? Selama ini di Desa Pondokaso Tonggo yang bekerja atau kegiatan sehari-harinya kaitan dengan usaha kecil menengah. Misalnya di bidang pembuatan ranginan. Hanya saja ini dipasarkan oleh dirinya sendiri. Mudah-mudahan ke depan, makanya kalau UKM itu harus bersifat kelompok, bukan pribadi. Insya Allah kita akan terus bantu, akan kita terus dorong, dan mudah-mudahan pemasarannya pun kita coba nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lebih, pemerintahan yang lebih tinggi daripada kita, untuk mencarikan solusi yang terbaik supaya hasil daripada UKM ini bisa menjadi brand di warga masyarakat secara umum. Oke, berarti nanti akan ada unggulan dari Pondokaso terkait
UKM yang arifan lokal gitu, Pak. Ya, Nah, siap. siap. Nah, nanti untuk apakah nanti akan dibuatkan bazar setiap mingguan supaya terkenal produknya? Harapan kita seperti itu. Tinggal bagaimana warga masyarakatnya menghasilkan sebuah produk yang memang disukai oleh halayak atau bersifat umum, supaya hasilnya juga memuaskan bagi konsumen yang ada. Dan salah satu bentuk hari ini kaitan dengan hasil dari kue gedang yang dilakukan oleh warga masyarakat 19. Ya. Bahkan di sebagian masyarakat pun ada yang, dan itu menjadi brand di mana ada kegiatan misalnya pernikahan sudah muncul itu. Alhamdulillah Sudah berjalan, sudah berjalan. Alhamdulillah. Oke, sudah berjalan, baik, Pak. Sekarang yang keempat, Pak, terkait masa sampah. Kami pernah melewati dari suatu perusahaan di daerah Pondokaso. Pada saat hujan itu air melimpah. Berarti di situ ada kendalanya adalah sampah yang tersumbat dari aliran. Bagaimana cara mengatasi, Pak Kades nanti kalau terpilih kembali masalah solusi tersebut, Pak? Ya, masalah sampah kita di RW 01 secara umum sudah dievaluasi, sudah dilakukan. Makanya kami menyiapkan tempat untuk penampungan sementara, jadi diangkut oleh Dinas Kebersihan pada hari Rabu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kemudian ditambah lagi oleh RT 12, RT 6 dan 7. Jadi tempat TPS-nya kami sediakan itu gratis dari kami, dan kami tidak pernah memungut biaya Rp1 pun dari penempatan sampah tersebut. Nah, oleh sebab itu kaitan dengan ini, tinggal warga masyarakatnya, ayo kita sadari bahwa kebersihan itu wajib bagi kita, dan itu sebagian daripada iman kita untuk melakukan kebersihan di lingkungan kita maupun di rumah kita. Nah itu kan jawabannya dengan lugas Pak Kades menjelaskan. Nah nanti kan apakah nanti aliran air ini yang tumpah ke jalan ini ada solusinya? Solusinya yaitu salah satu bentuk adalah kesadaran. Baik. Sehebat apapun kita, kalau memang masyarakatnya tidak mau sadar bahwa ini sungai atau farid itu bukan untuk pembuangan sampah. Karena kita juga harus menjaga artinya lingkungan hidup. Supaya lingkungan hidup itu kita bisa rawat, bisa kita jaga seterusnya. Pak Kades, kadang saat ini yang poin yang kelima adalah terkait masalah anggaran ADD dan APBD ya. Nah, kadang-kadang masyarakat sering bertanya-tanya anggaran ADD itu seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik. Anggaran DD itu tadi ya dari segala garis besar sudah DD dulunya. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Nah, setiap tahun, setiap anggaran kita pampang. Sebuah pengumuman. Untuk A, untuk B, untuk C, udah jelas. Udah jelas. Peruntukannya udah jelas, dari A sampai Z sudah ada. Dari anggaran dana desa untuk peruntukannya. Kemudian, dari anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah untuk kepentingan daripada misalkan salah satu siltap dari para perangkat desa, RT, RW, Linmas, kader, misalnya kemudian Karang Taruna, MUI, dan lain sebagainya. Itu sudah ada peruntukannya semuanya, udah jelas. Itu oleh sebab itu kalau ada hal yang tidak kita mengerti, silahkan bertanya secara baik. Ini sangat bagus sekali Pak Kades dengan jawabannya dengan lugas. Nah, berapa persen yang sudah terlaksana waktu Bapak menjabat sampai saat ini karena pencalonan kembali? Sudah berapa persen pembangunan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kades? Pembangunan tersebut kita coba laksanakan sesuai dengan hari ini kita mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Nah, kurang lebih mungkin untuk pembangunan itu memang banyak pembangunan. Pembangunan itu ada jalan lingkungan. Terutama jalan lingkungan yang sudah kita lakukan, tinggal mungkin harapan warga masyarakat Desa Pondokaso Tonggo dari Gang Askok yang sudah lebar sampai RT 18, dari 18 sampai RT 20. Ini masih PR bagi kami. Karena kurang lebih itu 780 meter. Sementara masih dan hanya bisa dilakukan untuk lalu lalang kendaraan roda 2 saja. Harapannya ke depan kita ini menjadi bisa dilalui oleh kendaraan roda 4.
Baik. Asal warga masyarakatnya mau menghibahkan Baik. supaya ini bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo atau lingkungan yang ada. Ya, oleh sebab itu kita untuk melakukan pembangunannya lebih mudah kalau sudah ada hibahnya. Sekali lagi ini bukan untuk saya tapi untuk kebutuhan warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo, wabil khusus RT 20, RT 18, RT 19. Sehingga ketika ada yang sakit kita bisa jemput dengan mobil ambulan desa sampai ke tempatnya. Itu salah satu bentuk. Intinya Pak Kades, berapa persen yang sudah terlaksana jumlah dari pembangunan Pak Kades? Pembangunan secara umum, secara fisik yang mungkin saya katakan baru 65%. Wow. Saya yakin seperti itu. Siap. Ya. 65% ditambah dengan COVID ini luar biasa Pak Kades. Keberhasilannya karena kita 2 tahun ini kena dampak dari COVID-19. Oke, Pak Kades, terakhir yang 6 ini terkait masalah kritikan. Seandainya Bapak terpilih kembali menjadi calon kepala Desa Pondok Kasotongo, masyarakat mengkritik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dan solusinya? Baik, kritikan, saran, pendapat yang bersifat membangun itu sangat saya harapkan. Baik. Kenapa? Seorang pemerintah, seorang pemimpin itu memang harus lugas, harus menerima kritikan dan saran untuk membangun desanya. Saya tidak pernah alergi dengan kritikan-kritikan dari warga masyarakat. Itu bebas. Sejauh itu kritikannya membangun bersifat umum, bukan untuk bersifat pribadi. Baik. Nah, ini yang terakhir Pak Kades, tinggal apa harapannya kepada masyarakat Pondok Kasotongo pada saat pemilihan, harapannya Pak? Silahkan. Harapan saya terhadap masyarakat, jadilah warga masyarakat yang baik. Ketika ada pemilihan pilkades di Desa Pondok Kasotongo, karena walau bagaimanapun yang hari ini mencalonkan adalah putra-putra terbaik Desa Pondok Kasotongo. Dan oleh sebab itu saya berharap warga masyarakat dapat berpikir dengan cerdas. Baik. Perlu saya sampaikan kaitan dengan misalkan tadi pengalaman kehidupan saya banyak menelan pahitnya daripada menelan manisnya. Nah, oleh sebab itu program yang kita lakukan dengan pengalaman yang tadi itu, saya mencoba untuk mendorong agar warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo secara legalitas pemilikan tanah saya dorong dari yang punya AJB maupun tidak punya AJB. Hari ini saya sudah melakukan kurang lebih 2000 sertifikat. Sisa cuman tinggal 91 lembar sertifikat lagi yang sudah masuk ke BPN. Nah, oleh sebab itu saya berharap bagi yang belum selesai dan berharap juga kepada pihak BPN agar segera diselesaikan. Karena ini menjadi mimpi harapan warga masyarakat sehingga punya pegangan secara legalitas hukum yang jelas. Kedua, 36 tahun kantor Desa Pondok Kasotongo mungkin seperti apa? Dan hari ini dengan saya menjadi kepala desa, alhamdulillah, walaupun baru seperiode sudah bisa dilihat seperti apa. Dan itu bukan menjadi kebanggaan saya, tetapi menjadi kebanggaan warga masyarakat Desa Kasotongo. Tujuannya agar warga masyarakat itu datang ke desa dengan kebutuhan masing-masing, merasa aman, nyaman. Itu tujuannya. Saya berharap dan menghimbau serta mengajak warga masyarakat Desa Pondok Kasotongo pada tanggal 8 Mei tahun 2022. Ayo kita bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak suaranya. Itu yang saya harapkan sehingga ini menjadi semangat kita bersama-sama bersatu padu untuk memilih nomor 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pemirsa, saya wawancara dengan calon kepala desa nomor 01. Nah, ini kembali lagi kepada masyarakat. Dari 4 putra daerah ini semuanya terbaik. Ada lagi yang lebih terbaik. Kita kembalikan pada tanggal 8 nanti pemilihan agar masyarakat silahkan memilih siapapun
tanpa ada paksaan ya Pak Kades ya. Betul. Nah, sikap demokrasi saat ini sekian dan terima kasih saya ucapkan.